Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Hari ini kita mau cerita-cerita saja teman-teman. Kita mau cerita tentang dari ternak ayam ini kita bisa jadi pengusaha besar. Karena teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita konsisten. Intinya cerita dari saya ini tentang bisnis. Jadi sesuatu tentang bisnis itu tidak harus kita sudah tua baru berbisnis. Makanya langkah dari awal itu berbisnis itu dari umur 20. Jadi teman-teman, umur 20 kita berbisnis untuk memulai di bawah, di titik awal bisnis kita, di sakit-sakitnya itulah teman-teman. Di usia 30 kita mulai bisnis kita stabil. Di usia 30 bisnis kita mulai stabil. Begitu usia 40 kita sudah tidak perlu mengejar bisnis kita yang terlalu di situ bisnis di usia 40 itu bisnis kita itu harus sudah duduk ya teman-teman. Sudah tidak memikirkan lagi kita teman-teman. Jadi berbisnis ini teman-teman, sebenarnya semua orang punya peluang bisnis kalau memang dia berpikiran dan sabar untuk proses. Kadang orang mau berbisnis dengan alasan tidak punya modal. Kenapa dia beralasan tidak punya modal? Karena dengan modal yang minim dia tidak mau untuk melakukannya. Karena kalau modal minim, modal sedikit, pasti otomatis pendapatan juga sedikit. Dia tidak mau dengan itu, tidak mau dengan berproses itu. Maka kayak gitu, orang kayak gitu tidak akan jadi teman-teman. Hanya menunggu uang banyak baru berbisnis, itu salah. Dari uang sedikit lah kita berbisnis, supaya kita sekalian belajar teman-teman. Karena kalau udah langsung besar kita berbisnis, langsung kita main besar berbisnis ini, tidak tahu ilmu apa-apa, hanya bermodalkan uang yang banyak, bisnis itu hancur teman-teman. Sebanyak apapun uangmu, kalau kau tidak merintis dari nol, bisnis itu bakalan hancur. Ya macam ternak ayam ini, kalau nggak dari beberapa ekor kita langsung terjun ke 1000 ekor, kita tidak tahu apa-apa, ayam ini nanti sakit kayak mana, itu bakalan hancur kawan-kawan. Apalagi dari pakan ini banyak orang yang hancur kawan-kawan. Banyak di pakan ini ternak-ternak itu hancur, nggak tahan dipakan. Karena di situ pasti ada ilmunya kawan-kawan, ada strateginya dia. Jadi ilmu itu perlu teman-teman. Jadi sebelum kita berbuka bisnis itu, bukalah dari bawah, dari titik awal. Memang prosesnya itu lambat, tapi dari situ kita banyak dapat pelajaran. Setelah itu nanti kita mau buka besar sudah enak. Oh berarti kalau ini segini, nanti dia kayak gini keuntungannya, dan pembelajarannya caranya begini. Itulah baru konsep pembisnis teman-teman. Jadi pesan saya, kita boleh kerja sama orang, tapi targetkan berapa tahun kita kerja sama orang. Contohnya nih, kita jadi karyawan, kita harus targetkan sekian tahun kita harus keluar dari situ, harus resign kita. Jangan kita jadi karyawan seumur hidup. Jangan jadi karyawan seumur hidup. Kita juga punya masa depan. Sebenarnya semua orang pintar, tapi dia tidak menggunakan kepintarannya dan tidak sabar gitu. Semua bisa jadi pembisnis kalau memang sabar. Jadi jangan jadi karyawan seumur hidup. Kerja sama orang, targetkan 3 tahun atau 5 tahun keluar, ciao. Sudah dapat modalnya, keluar. Jangan lagi sampai seumur hidup teman-teman. Sayang waktu tua kita itu untuk bekerja. Seharusnya kita hanya untuk tenang-tenang di usia 40, 45 sampai 50 ataupun 50 ke atas, itu sudah waktunya kita tenang-tenang, bukan untuk kerja lagi teman-teman. Jadi maksud saya di sini, kalian kalau mau ternak ataupun bisnis lain gitu, mulailah dari awal. Dari awal juga, dari kecil kita bisa jadi pengusaha besar.
pengusaha besar itu tidak langsung besar dia teman-teman. Dari mana duitnya begitu lahir apa gitu, kecuali memang dia anak kesetujuh keturunan orang kaya teman-teman. Nah itu beda lagi, beda cerita. Tapi kalau yang memang pengusaha betul itu namanya perintis, bukan pewaris. Nah itulah kira-kira kata-kata anak sekarang. Saya bukan perintis, bukan pewaris. Nah gitu. Itu kalau kalian tengok dia sekarang bermegah-megahan, percayalah kan kawan, dulu dia susah. Nah itulah pengusaha, benar-benar pengusaha dari keringat dia ya, dari jerih payah dia ya. Lain pula dari harta warisan orang tua, itu beda teman-teman. Jadi kalau mau buat usaha dari nol, jangan mikirkan untung besar, gaji besar dulu. Kalian cari ilmunya, udah dapat nanti ilmunya, baru tinggal kalian pikirkan untuk perkembangannya supaya ini usaha kita ini besar. Usaha keuntungan sama modal itu pisahkan, jangan samakan teman-teman, karena bakalan hancur nanti. Jadi 3 tahun atau 5 tahun kalian jadi karyawan, kerja sama orang, keluar cari pengalaman di luar, cari bisnis yang mungkin yang mudah lah dulu kalian kerjakan. Awalnya saya ini teman-teman, sebenarnya tujuan untuk ayam ini tidak ada teman-teman, tapi memang di situ ketika saya terjun, begitu saya tahu oh kayak gini cara main orang ini, di situ saya tertarik. Nah, jadi minatilah usaha yang kalian buat. Nah, jangan setengah-setengah. Kalau aku bilang, gara-gara kalian rugi sedikit kalian langsung enceng. Nah, sementara kalian sudah mendapatkan ilmunya gitu, sayang gitu. Jadi kalau kalian buat usaha, pastikan usaha itu usaha yang memang menjanjikan untuk kedepannya. Memang usaha itu yang untuk lebih bagus lagi, usaha itu macam kebutuhan pokok manusia gitu, kebutuhan pokok. Nah, itu kan bakalan gak ada matinya teman-teman. Macam ayam kan kebutuhan juga, makanan sebagai pangan juga. Jadi kalian carilah teman-teman usaha. Itu anak muda 20 sampai 30 itu langkah kalian untuk sukses. 30 kalian sampai 35 kalian nggak jadi apa-apa, 40 apalagi udah, kalau bahasa kasarnya mati aja. Bahasa kasarnya mati aja. Jadi teman-teman, itu tadi, berbisnis ini memang memerlukan kesabaran yang ekstra. Memang memerlukan kesabaran yang ekstra teman-teman. Jadi kita harus ya lebih giat lagi lah untuk kalau kalian mau jadi pembisnis gitu kan. Jadi pesan saya, tetap semangat, tetap konsisten. Intinya kalau berbisnis ini konsisten, sabar, sama kalian memang kalian tekuni gitu. Jangan kalian hanya bisnis ini, tapi nggak ada gitu nyatanya. Kalian omongnya aja bisnis kalian ke semua orang. Belum tentu orang ngelakuin apa yang kalian omongin. Jangan takut gitu, jangan pelit rendah. Bahkan kau pun belum tentu gitu. Kau ngomong-ngomong aja ke orang, belum tentu kau buat. Idemu kau omongnya semua orang, tapi kau pun belum tentu membuat juga, karena kau ngomong-ngomong ide aja, nggak ada aksi. Nah, sekarang ini di bisnis ini aksi teman-teman. Yang perlu itu aksi. Nah, siapa yang berani terjun ke lapangan? Nah, teori sama di lapangan itu sangat berbeda. Jangan kalian samakan teori. Oh, aku udah S1. S1 peternakan aku. Cobalah terjun ke lapangan. Kalian kan hanya teori, bukan di lapangan. Jadi jangan kalian merasa kalian S1 peternakan lalu kalian remehkan orang yang di lapangan. Jangan teman-teman, itu beda kalian terjun ke lapangan. Bahkan
teori sama apa kadang berbeda juga teman-teman, nggak bisa dipatokkan. Jadi untuk kalian nggak bisa kalian hanya menganggarkan teori, oh aku udah tahu ini, tapi kalian belum terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan itu lebih beda, apalagi kalian di dunia ternak. Kayak mana teori kalian itu berbeda. Nah, ternak ini yang bernyawa, kayak mana kita sama orang yang bernyawa kita sayang, kayak gitulah. Makanya kalau kalian nggak cinta sama dunianya, bosan kalian tiap hari pagi kasih makan. Ini mau lebaran lagi teman-teman, nah, nggak bisa kemana-mana. Itu tadi, makanya harus penuh kesabaran. Makanya nanti kalau udah besar baru kita bisa kemana-mana gitu. Udah bisa gaji karyawan, udah punya anggota, baru bisa kita kemana-mana. Jadi intinya berbisnis ini jangan takut. Semua orang bisa jadi pembisnis, semua orang bisa jadi orang besar. Dari ternak ayam pun bisa jadi pengusaha besar. Itulah tadi saya bilang, kalian tetap konsisten, jalankan selalu kesabaran itu dengan penuh. Intinya kita berbuat apa-apa itu ikhlas, jadi enak kita menjalaninya. Oke teman-teman, sampai sini saja mungkin cerita kita pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian yang ternak makin sukses selalu. Oke teman-teman, sampai sini saja. Salam peternak Indonesia.